Ayo Pak Muhadjir, Terima kasih. melanjutkan santap malamnya. Ya, pemirsa masih dalam acara After Hours with Helmi Yahya dengan tamu istimewa saya, Menko PMK, ya, Pak Muhadjir Effendi. Pak, PMK ini apa sih Pak? Kan banyak juga, Pembangunan manusia dan kebudayaan. Ini Bapak membawai 7 kementerian. 7 kementerian. Apa aja sih Pak? Ada Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Ya. Kementerian Desa, Kementerian Sosial, Oke. Kementerian Kesehatan, kemudian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan itu 6 ya sekarang. Kemudian ada beberapa KL, ada lembaga seperti BNPB, BPOM, kemudian BKKBN, BPJS, Kesehatan dan Tenaga Kerja. Dua-duanya Ya, BPJS. dua-duanya menjadi urusan di bawah koordinasi saya. Jadi masalah kesejahteraan, masalah COVID itu teritorinya Pak Muhadjir, betul ya Pak? Betul. Ya Pak, saya mendapatkan data nih. Ya. Saya nggak tahu betul apa enggak. Katanya banyak sekali ya Pak persoalan terhadap mutu atau kualitas tenaga kerja kita dikaitkan dengan stunting, betul ya Pak? Betul Mas Helmi. Jadi berdasarkan pernyataan Bank Dunia, 54% angkatan kerja kita yang sekarang 131 juta angkatan kerja itu adalah pernah mengalami stunting. Berapa persen? 54%. Dan itu pernah dilansir juga oleh Bapak Presiden tentang itu. Dan itu berkaitan dengan apa mutu kualitas tenaga kerja kita akhirnya? Pasti sangat, karena stunting itu kan sebetulnya bukan fisik yang lebih penting, tapi otak kan. Otak. Jadi kalau seseorang itu sudah mengalami stunting, kemarin saya diskusi dengan guru besar FKM, Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, itu sudah tidak bisa tumbuh. Kalau anak sudah kena stunting, nggak bisa di recover gitu. Kecil kemungkinan di recover. Jadi kalau dia sudah lebih dari 1000 hari kehidupan, ya, misalnya balita, itu paling bisa diintervensi dengan gizi itu untuk fisik aja. Fisik aja? Iya, tapi kalau untuk otak sudah selesai. Pak, saya mau agak mundur dikit karena belum tentu semua masyarakat, karena yang nonton ini kan bervariasi nih Pak, sangat heterogen. Stunting itu sendiri apa dan penyebabnya apa sih Pak Muhadjir? Stunting itu adalah kerdil, ya, dan kerdil itu sebetulnya yang lebih penting pada aspek otak ya, perkembangan otak. Kerdil fisik tubuhnya atau otaknya? Otak, dua-duanya. Dua-duanya? Hanya memang biasanya indikator yang bisa diukur tinggi badan, tinggi anak, panjangnya anak ya, bukan tinggi, karena anak belum bisa berdiri, panjangnya anak. Tetapi itu sebetulnya menggambarkan tingkat pertumbuhan, otomatis juga pertumbuhan otaknya. Itu. Dan itu stunting itu terjadi pada 1000 hari kehidupan, yaitu 9 bulan ketika di dalam kandungan, kemudian 2 tahun di dalam susuan ibu. Itu yang paling menentukan. Karena itu namanya bimbingan menyiapkan seorang ibu sebelum menjadi seorang ibu itu menjadi sangat penting, sangat mutlak, karena itu adalah akan sangat menentukan regenerasi bangsa ini. Karena itulah yang sekarang menjadi program utama pemerintah, bagaimana penanganan stunting ini betul-betul ditangani dengan sungguh-sungguh, karena angka stunting kita masih tinggi, tadi sudah sampaikan, 27% lebih angka stunting kita, itu artinya berarti hampir 3 orang. Jadi dari 10 yang lahir, hampir 3 itu stunting. Ya. Dan ini pun sudah turun, karena sebelum ini 31%. Turun dalam berapa tahun Pak? 4 tahun. 4 tahun turun menjadi 27%. Jadi turun 4% juga? Iya, turun 4%. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Pak untuk mengurangi stunting Pak? Pemberian penyuluhan yang baik terutama kepada ibu hamil, ibu calon ibu rumah tangga, kemudian juga pemberian asupan gizi yang memadai untuk ibu hamil, kemudian nanti kalau sudah untuk bayi ya, untuk bayinya yang ada di dalam kandungan, kemudian juga setelah lahir, ketika dalam susuan itu juga selalu mendapat bantuan kita agar betul-betul anak-anak itu sehat, misalnya diberi asupan asam folat agar pertumbuhan kecerdasan otaknya bisa tumbuh dengan baik dan seterusnya. So far ini makin berkurang walaupun PR-nya masih besar ya Pak ya? Target dari Bapak Presiden sampai 2024 nanti 14%. 14%, 2024, sekarang 2020. Dalam 4 tahun harus menurunkan. Harus menjadi 14%. Ini pekerjaan memang berat, karena itu kemarin kita juga sudah rapatkan. Ini banyak tangan sebetulnya penanganan stunting ini. Hampir semua kementerian punya program penanggulangan stunting. Karena banyak tangan sehingga mungkin malah kacau kan? Iya, nggak efektif. Iya, karena kalau banyak tangan ini risikonya 2. Kalau nggak overlapping, overloading.
Ya, overlapping betul. semua nangani, overlapping memikir semuanya sudah menangani sehingga dia tidak ikut karena berpikir orang lain sudah nangani. Karena itu Presiden kemarin meminta supaya ada dipastikan siapa sebetulnya yang paling bertanggung jawab sehingga nanti kalau ada apa-apa bisa mudah untuk mengevaluasinya itu. Dan apa yang diputuskan Pak setelah instruksi Presiden untuk ditandatanganin secara ini tuh? Beberapa hari ini kita rapat terus di bawah bersama artinya di bawah Kemenko PMK untuk mencari rumusan yang betul-betul tepat karena dalam waktu dekat kita juga akan terus menangani. Kita tidak ingin terlena dengan COVID gitu karena itu juga persoalan yang sangat mendasar karena itu menentukan masa depan bangsa ini. Karena itu kita juga sudah mulai mengalihkan kembali ke perhatian kepada stunting, kepada TB, karena kita masih punya 850.000 penderita TB di Indonesia ini. Berapa Pak? 850.000 penderita TB. Dan ini juga akan kita tangani secara serius juga nih, serius, sangat serius. Dan itu semua basisnya adalah keluarga miskin. Keluarga miskin. Jadi lagi-lagi. Jadi kalau saya bicara tentang miskin, itu bukan berarti saya justru ini menunjukkan bentuk empati saya karena saya memang beri tugas untuk bertanggung jawab soal ini. Tanggung jawab Bapak. Dan banyak saya kira foto-foto yang berkaitan itu bisa ditampilkan. Bagaimana saya melihat dengan mata kepala sendiri dan bertanya dengan mereka problemnya apa. Jadi kalau saya menyatakan bahwa perkawinan itu menimbulkan itu mungkin baru itu bukan katanya orang. Saya tanya sendiri, saya lihat sendiri kejadiannya gitu ya. Bahkan tidak harus di desa, itu di kota besar pun ada. Satu rumah isinya 2-3 rumah tangga. Ya. Mulai dari neneknya ada, kemudian bapaknya ada, kemudian ada anaknya di situ. 3 generasi. 3 generasi dalam satu rumah. Ya. Bayangkan. Katanya Pak Menteri juga punya data tentang data pernikahan dan perceraian juga sangat mengkagetkan ya Pak Menteri ya? Betul, jadi pernikahan di Indonesia ini hampir mendekati 2 juta per tahun. Per tahun? Pernah di atas 2 juta tahun 2018. Rata-rata tapi pasti di atas 1.900. Ya, 2 juta lah average ya. Tapi perceraian juga sangat tinggi, mendekati 500.000. Jadi 25%? 25%. Dari pernikahan terjadi itu perceraian? Betul, dan berdasarkan penjelasan dari Wahid Institute, lebih dari 50% adalah perkawinan dalam masa atau usia perkawinannya di bawah 5 tahun. Bayangkan Mas Helmi. Jadi artinya 25%-nya ya Pak ya? Betul. Ya. 25% adalah perkawinan usianya di bawah 5 tahun. 5 tahun, itu yang bercerai? Ya, berarti kalau terjadi perceraian, berarti kalau dia punya anak, berarti anaknya balita. Anaknya balita berarti punya problem kalau itu single parent, biasanya ikut ibunya. Ibunya harus bertanggung jawab. Kalau kemudian gizi buruk di situ, kemudian penanganan berbagai macam penyakit seperti TB di situ juga terjadi. Dan ini menjadi problem yang besar. Karena itu saya katakan bimbingan perkawinan pranikah itu menjadi pilihan yang harus dilakukan segera. Dan itu menjadi bagian dari program kita, program Kemenko PMK memang, dan yang tadi sudah saya sampaikan tadi. Jadi apa yang saya sampaikan bukan jangan hanya diambil judul wartawan buat judul yang kontroversi tanpa mendalami sebetulnya persoalan apa yang harus kita tangani dalam kaitan dengan kemiskinan ini. Ya. Katanya Bapak punya apa? Circle of Life? Apa lagi nih Pak? Apanya? Yang ada Circle of Life itu apa maksudnya? Lingkaran siklus pembangunan manusia Indonesia dan kebudayaan. Jadi itu kita mulai dari prenatal. Ya, itu yang sebelum lahir. Ya, hijau muda itu. Terus? Itu 1000 hari kehidupan. Di situ tadi itu ada penanganan stunting. Kemudian yang hijau tua itu adalah usia dini. Tadi itu salah satu problemnya adalah banyak perceraian pada waktu itu. Ya. Di situ gizi buruk terjadi. Jadi setiap etapa ini Mas Helmi ada jebakan pembangunan manusia. Jadi ada human development trap. Jebakan-jebakan. Kemudian yang ungu muda SD, yang ungu tua SMP, yang ungu tua betul itu SMA SMK, kemudian yang kuning perguruan tinggi, yang merah adalah angkatan kerja. Itu ada 1 juta angkatan kerja sekarang, yang nganggur 7 juta, berarti kita punya sekitar 129 juta angkatan kerja pekerja sekarang ini. Dan ini problem kita harus kita selesaikan di setiap tahapan itu. Dan di setiap itu ada jebakannya dan kemudian pemerintah melakukan intervensi apa saja di situ. Itu ada listnya. Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan ya. Betul. Baik,
Pak Menteri, kita break kembali sampai lupa santap malam kita. Jangan kembali setelah yang berikut ini, kita akan lanjutkan obrolan dengan Pak Muhadjir.